itu 2023 September. Ini setelah 2 tahun akhirnya bisa kesini lagi. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak hanya dikumpulkan di majelis ini, tapi kelak juga di dalam surganya, insya Allah. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya, insya Allah. Salam tazim kami kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus tadi founder dari Al-Hadi ya, Ustaz Abdul Aziz beserta istri Ustazah Fatimah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baca cacatahan kau sing dan syeni, Masya Allah. Semoga kita dikumpulkan terus dalam kebaikan. Lalu tadi dari pelaksana dipimpin ketua panitianya Ibu Dinda, Teteh Dinda ini, Alhamdulillah. Semoga jadi pahala jariah bagi beliau dan seluruh tim yang ikut berjuang hari ini ya. Dan juga dari TDI ya, wakili tadi ada Ustadz Wawan, Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Juga ada dari PCIM ya. Dan juga tadi ada teman-teman dari NU juga. Bismillah, kita semua saudara, sama-sama orang Indonesia kalau di sini ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini jadi jalan kita tetap bisa tambah taat kepada Allah. Amin. Judulnya apa? Yep. Oh, berdiri atau duduk aja? Berdiri ya, biar lebih enaknya, lebih semangatnya. Bismillah. Kelihatan yang belakang. Yuk taat, hidupnya kita cuma sesaat. Ada tadi yang tadi ditanya, bahkan ada yang udah lebih dari 15 tahun di sini, betul ya? Mana angkat yang udah lebih dari 15 tahun, angkat tangan. Masya Allah. Gak apa-apa, sama aja, ini juga buminya Allah. Sama-sama tempat kita ibadah, sama-sama tempat kita ngumpulin amal. Dan siapa yang paling beruntung dari semuanya adalah yang setiap harinya tambah dekat sama Allah. Sederhana, standar kebaikan itu cuma satu, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak, udah gitu aja. Karena kalau standar kebaikannya bukan itu, nanti gampang sedih dan repot hidupnya ya. Kalau menurut kita standar kebaikan, nanti dong tunggu kaya dulu. Izin, mohon maaf, secapek-capeknya kalian kerja di Taiwan, kalian gak akan lebih kaya daripada koruptor, betul? Tapi mereka hancur di hadapan Allah. Jangankan nanti nunggu akhiratnya, di dunianya aja udah repot. Anggotanya mah, jabatannya mah tinggi, tapi kemana-mana dicaci orang. Lihat aja kolom komentarnya ya. Dilaknat, naudzubillah ya. Dan mudah oleh Allah dibikin gak pernah puas. Kalau ada orang nyolong dalam keadaan lapar, kita bisa iba. Mereka nyolong duit miliaran dalam kondisi di rekeningnya udah ada miliaran, gak pernah puas ya. Sehingga akhirnya, garis bawahi dulu ya, ada sesuatu yang amat sangat mahal nih. Ini kita sama-sama renungkan. Izin, mohon maaf. Ada di sini yang berdoa minta jodoh setiap hari, ada? Yuk, angkat tangan ya. Tenang, tenang. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya, tenang. Tenang dulu, tenang dulu. Bukan pengen matahin semangat, izin punten. Tapi masih akan ada peluang kalian mati jomblo, serius. Serius. Karena syarat ke surga gak harus punya jodoh, betul? Kalau syarat ke surga harus punya pasangan tampan cantik dulu, apa kabar anak-anak di Palestina? Masih kecil, gak punya dosa, hafal Quran, kena ledakan, tapi syahid dan husnul khatimah ya. Lagian jodoh itu rumusnya cepat atau lambat pasti ketemu, betul? Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemunya di surga. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga atau enggak? Supaya jangan sampai ada yang merelakan, ya udah deh, yang penting dia mau sama aku, ya udah aku nggak apa-apa buka kerudung, nggak apa-apa aku dipegang. Jangankan dia naksir, satu dunia naksir sama kita, Allah benci, kita yang repot ya. Tadi minta jodoh belum tentu dikasih. Kalau ada orang minta, yang kedua, ada orang minta kaya,
Juga akan ada orang yang sampai wafat belum pernah ngerasain kaya. Apakah karena Allah pelit? Enggak. Karena Allah tahu ini orang kalau kaya ngaco, nggak usah dikasih sekalian. Ya, serius, nggak semua orang bisa lolos ujian kekayaan. Ya, makanya ditahan sekalian. Ya, berapa banyak yang tadinya minta kerjaan, rajin tahajudnya semenjak kerja. Ya. Yang ketiga, tadi minta kaya. Yang ketiga minta jabatan, sama, itu juga belum tentu dikabul. Gimana caranya semuanya menjabat? Nggak mungkin. Satu Indonesia atau satu negara yang boleh jadi pemimpin cuma satu orang, nggak mungkin semuanya jadi pemimpin. Itu juga belum tentu dikabul. Bahkan kalau ada yang minta sehat, belum tentu dikabul juga. Apakah karena Allah nggak sanggup ngabulin? Bukan. Tapi bisa jadi yang sakit itu nanti akan berkata, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari cuma terkapar sambil zikir. Bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat, pacaran dan lain-lain. Ya. Maka perhatikan, minta kaya, minta jodoh, minta jabatan, minta sehat belum tentu dikabul. Tahu tidak? Ada satu doa yang kalau ini yang kita minta pasti Allah kabul. Minta apa coba? Minta apa? Rahmat. Ya. Jawabannya ternyata adalah minta hidayah. Serius. Gak percaya? Nanti malam coba bangun. Ini lagi musim dingin, malamnya lebih panjang. Jadi bangun jam 5 masih bisa tahajud kalau di Taiwan, ya. 2 rakaat minimal cukup, nggak apa-apa kuliah kulhu juga nggak apa-apa, nggak usah yang panjang-panjang. Beres sholat udah duaan sama Allah, nggak ada siapa-siapa. Nanti pas lagi sholatnya nggak usah live TikTok, ya. Udah cuma doaan sama Allah. Cerita apa aja silakan ya Allah. Ini hamba pulang ya Allah. Kau tahu apa yang aku lakukan kalau sendirian, Kau tahu. Tapi kalau malam ini hamba masih boleh meminta ya Allah. Anugerahkanlah hati hamba hidayah ya Allah. Serius. Kenapa? Karena kalau sudah sampai ini yang Allah kasih, hidup kalian apapun takdirnya demi Allah nemu aja jalan bahagia. Ya. Tapi kalau misalkan gak punya ini, lihatlah berapa banyak koruptor itu udah kaya belum sih sebelum nyolong? Udah, kenapa nyolong terus? Gak ada hidayah. Atau berapa banyak terjadi perselingkuhan padahal istrinya lebih cantik daripada pelakornya, betul? Tenang, jangan terlalu menjiwai. Saya nggak bahas suami kalian, tenang aja ya. Insya Allah suaminya yang di sini soleh-soleh semua. Ya. Yes. Gak ada hidayah, kurang. Pernah ngelihat orang makan daging rendang ngambek, dia marah-marah. Hei, saya pengennya restoran yang itu daging rendangnya. Kenapa yang datang restoran yang lain? Di saat saudara kita di luar sana belum tentu makan daging setahun sekali dia ngambek. Ya. Sedangkan ingat ya dulu sebelum kita misalkan hidup di sini, dulu di kampung ya Allah, makan pakai nasi, paling pakai tempe atau kadang pakai telur, duduk standar 1 ya kan. Ciduk pakai tangan, tapi pakai bumbu yang paling nikmat, bumbu syukur. Udah nikmat ya Allah. Ya. Maka kalau teringat ada seorang kisah pedagang kaos kaki. Dia jualan kayak begini. Ditanya, "Pak, berapaan?" 10.000. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah, hari gini ngambil cuan cuma 2.000. Iya, emang kenapa? Ada yang nyeletuk. "Pak, kalau mau kaya mah jangan dagang kaos kaki. Mendingan Bapak jadi koruptor," gitu katanya. Si bapaknya jawab kayak begini, "Enggak, saya kan suksesnya bukan ketika saya kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti tujuan saya dagang." Kebaikan.
Dan kalau Allah sudah ridho, mudah dibuat bahagia. Koko hidup sebelum di sini tinggalnya di Thailand. Dan bagi orang yang profesinya seperti Koko dulu, duit bukan masalah, mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, ya Allah, ada yang anaknya jadi LGBT, ada yang anaknya mati overdosis narkoba. Sedangkan kalau kita lihat di desa-desa, gak usah jauh-jauh, Koko kalau di Indonesia tinggalnya di Bogor, cuman 1 jam dari Jakarta, itu masih ada guru PAUD, tetangganya orang tua, yang digaji sebulan 250.000 rupiah sebulan. Dan dia harus bertanggung jawab atas 4 adik kandungnya. Dia anak sulung. Cukup nggak 250.000 perak buat 5 orang? Nggak. Tapi adik-adiknya sekolah semua. Dibiayai dari mana? Gratis, karena semuanya ngapalin Al-Quran. Sekarang gampang ya Allah. Berapa banyak kasus kejadian gak laku kadang duit kita itu di hadapan Allah. Ya. Jadi yuk sadar kebaikannya, balik lagi tadi, 1, tambah dekat sama Allah. Enggak, teman mana yang paling baik? Bukan yang paling sering traktir, bukan yang selalu muji, tapi yang semenjak kenal sama dia kita tambah banyak dekat sama Allah. Mungkin bawel ngajakin ngaji dan ngajakin sholat terus, mungkin gak selucu yang lain, tapi dia yang paling baik. Kerjaan mana yang paling baik? Bukan yang paling gede gajinya. Sekaya-kayaknya kalian kerja tadi udah dibilang gak akan lebih kaya dari koruptor. Hei, mau kaya mah istilah, mau kaya mah jangan kerja di sini. Mendingan ikut Koko ke Thailand jadi bandar judi, udah. Tapi acut di hadapan Allah, serius. Tuh kan? Ya. Sila, wah lebih enak. Makasih Ustaz, alhamdulillah. Lebih kedengeran? Iya. Maka sama standar kebaikan juga kayak gitu. Nah ketahuilah, semua yang terjadi dalam hidup kita itu judulnya masih berupa ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin tambah dekat sama Allah. Kapan jadi musibah? Kalau bikin tambah jauh dari Allah. Contoh, yang udah nikah ada, tiba-tiba di WA sama suaminya, is istri, boleh kan manggil istrinya is? Boleh. Dijawab, ada apa suami, jangan suuzon ya Bu ya. Jadi begini is, iya Su, kayaknya uang belanja harus naik nih. Berapa Su? Insya Allah 100 juta rupiah. Ah, per 1 dekade ya? Enggak, insya Allah 100 juta rupiah per minggu. Gitu ya Pak ya. Cara nyenengin wanita tuh tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia gitu ya. Ya. Bu,